Geger, RI Rusia sepakat tinggalkan dolar, RI dan Rusia tak ciut, lawan tekanan barat. Dua kelompok ekonomi yakni ASEAN dan BRICS, menggelar pertemuan penting pekan ini, kendati berbeda anggota, mereka punya misi sama yakni mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat, dalam transaksi perdagangan. ASEAN yang merupakan, persekutuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki 11 negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Sementara itu, BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini beranggotakan 11 orang, dengan bergabungnya 6 anggota baru termasuk Arab Saudi dan Iran. Anggota BRICS diperkirakan bakal bertambah gendut hingga mencapai 40 anggota. Indonesia tahun ini memegang keketuaan ASEAN. Jakarta tengah menggelar ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting pekan ini. Ribuan kilometer dari Jakarta, BRICS juga menggelar pertemuan tinggi ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan. Meski terpisah ribuan kilometer, dua pertemuan penting ini memiliki salah satu agenda yang sama yakni mengurangi porsi dolar AS. Bambu juga menjadi negara yang paling aktif dalam upaya dedolarisasi. Tiongkok secara diam-diam melobi banyak negara untuk melepas dolar AS dan menggunakan yuan sebagai mata uang internasional. China sudah menggandeng Rusia, Brazil, India, Kazakhstan, Pakistan, hingga Laos untuk meninggalkan dolar AS. Mereka sepakat menggunakan mata uang yuan, atau mata uang lokal negara masing-masing, dalam transaksi perdagangan internasional. Tiongkok juga mendekati banyak perusahaan, untuk melakukan transaksi ekspor-impor menggunakan yuan, tak kurang dari total hingga Saudi Aramco sudah dikejar China. Beijing, pada Januari tahun 2023, juga melakukan langkah besar, untuk semakin menginternasionalkan yuan. Perpanjangan waktu trading memungkinkan investor ataupun trader negara lain, bisa melakukan transaksi bisnis dalam yuan untuk waktu yang lebih lama. Data The Bank for International Settlements, menunjukkan yuan menjadi mata uang dengan pertumbuhan trading, paling cepat di antara 39 mata uang lainnya. Setelah perpanjangan waktu trading, rata-rata penggunaan mata uang yuan mencapai 526 miliar dolar per hari. Nilai tersebut naik 70%. Indonesia mengawali dedolarisasi pada akhir 2017, dengan menandatangani kesepakatan bersama Malaysia dan Thailand. Ketiga negara sepakat untuk menyelesaikan transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal, local currency settlement. Kegiatan dan transaksi keuangan antara lain, mencakup pembukaan rekening mata uang Baht Thailand dan Ringgit Malaysia. Kesepakatan juga menjelaskan kuotasi langsung, untuk mata uang Baht dan Ringgit, terhadap rupiah serta pembiayaan perdagangan dalam mata uang Baht dan Ringgit. Bersama ASEAN, Indonesia dan ASEAN juga sepakat untuk mengurangi penggunaan dolar AS, dengan melakukan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas, dengan menggunakan mata uang lokal, atau disebut dengan Local Currency Transaction, LCT. 5 negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menekan kerjasama, transaksi pembayaran lintas batas sejak November tahun 2022, di tengah pelaksanaan KTT G20 Indonesia. Kerjasama pembayaran lintas batas 5 negara ASEAN tersebut mencakup kode QR, Fast Payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal. Penggunaan QR Code merupakan salah satu kesepakatan, yang kini paling diutamakan mengingat besarnya penggunaan digital di sektor keuangan. Skema kerja tersebut juga akan memudahkan wisatawan, serta yang paling penting tidak ada penggunaan dolar AS dalam transaksi. Setelah pertemuan ini nantinya bukan hanya 5 negara, tapi akan siap diperluas menjadi 10, dan akan diperluas secara global dengan proyek berikutnya. Vietnam menjadi salah satu negara, yang siap lebih dulu dalam mengimplementasikan perjanjian lintas batas negara melalui LCT ini. ASEAN dan BRICS menggelar pertemuan penting pekan ini, kendati berbeda anggota, mereka punya misi sama yakni mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan. ASEAN yang merupakan persekutuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki 11 negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei,
Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Sementara itu, BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini beranggotakan 11 orang, dengan bergabungnya 6 anggota baru termasuk Arab Saudi dan Iran. Anggota BRICS diperkirakan bakal bertambah gendut hingga mencapai 40 anggota. Indonesia tahun ini memegang keketuaan ASEAN. Jakarta tengah menggelar ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting pekan ini. Ribuan kilometer dari Jakarta, BRICS juga menggelar pertemuan tinggi ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan. Meski terpisah ribuan kilometer, dua pertemuan penting ini memiliki salah satu agenda yang sama, yakni mengurangi porsi dolar AS. Bambu juga menjadi negara yang paling aktif dalam upaya dedolarisasi. Tiongkok secara diam-diam melobi banyak negara untuk melepas dolar AS dan menggunakan yuan sebagai mata uang internasional. China sudah menggandeng Rusia, Brazil, India, Kazakhstan, Pakistan, hingga Laos untuk meninggalkan dolar AS. Mereka sepakat menggunakan mata uang yuan, atau mata uang lokal negara masing-masing, dalam transaksi perdagangan internasional. Tiongkok juga mendekati banyak perusahaan, untuk melakukan transaksi ekspor-impor menggunakan yuan, tak kurang dari total hingga Saudi Aramco sudah dikejar China. Beijing, pada Januari tahun 2023, juga melakukan langkah besar, untuk semakin menginternasionalkan yuan. Perpanjangan waktu trading memungkinkan investor ataupun trader negara lain, bisa melakukan transaksi bisnis dalam yuan untuk waktu yang lebih lama. Data The Bank for International Settlements, menunjukkan yuan menjadi mata uang dengan pertumbuhan trading, paling cepat di antara 39 mata uang lainnya. Setelah perpanjangan waktu trading, rata-rata penggunaan mata uang yuan mencapai 526 miliar dolar per hari. Nilai tersebut naik 70%. Indonesia mengawali dedolarisasi pada akhir 2017, dengan menandatangani kesepakatan bersama Malaysia dan Thailand. Ketiga negara sepakat untuk menyelesaikan transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal, local currency settlement. Kegiatan dan transaksi keuangan antara lain, mencakup pembukaan rekening mata uang Baht Thailand dan Ringgit Malaysia. Kesepakatan juga menjelaskan kuotasi langsung, untuk mata uang Baht dan Ringgit, terhadap rupiah serta pembiayaan perdagangan dalam mata uang Baht dan Ringgit. Bersama ASEAN, Indonesia dan ASEAN juga sepakat untuk mengurangi penggunaan dolar AS, dengan melakukan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas, dengan menggunakan mata uang lokal, atau disebut dengan Local Currency Transaction, LCT. 5 negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menekan kerjasama transaksi pembayaran lintas batas sejak November tahun 2022, di tengah pelaksanaan KTT G20 Indonesia. Kerjasama pembayaran lintas batas 5 negara ASEAN tersebut mencakup kode QR, Fast Payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal. Penggunaan QR Code merupakan salah satu kesepakatan yang kini paling diutamakan mengingat besarnya penggunaan digital di sektor keuangan. Skema kerja tersebut juga akan memudahkan wisatawan, serta yang paling penting tidak ada penggunaan dolar AS dalam transaksi. Setelah pertemuan ini nantinya bukan hanya 5 negara, tapi akan siap diperluas menjadi 10, dan akan diperluas secara global dengan proyek berikutnya. Vietnam menjadi salah satu negara yang siap lebih dulu dalam mengimplementasikan perjanjian lintas batas negara melalui LCT ini.